Pada saat world premiere di Toronto, kita sebenarnya agak tegang gitu ya, karena cerita ini sangat lokal, apalagi pakai bahasa Jawa dan di Jogja. Kita khawatir, apakah teman penonton Toronto itu bisa relate nggak sama kejadian keviralan ini gitu. Ternyata 2 kali screening itu mereka sama-sama tersentuh dan terharu gitu. Bahkan ada penonton yang mendatangi kita bilang, terima kasih udah membuat film ini. Kejadian keviralan dan bullying sosmed itu juga terjadi di negara kita gitu ya. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika. Tapi yang paling menyentuh adalah ada yang bilang bahwa ibu saya itu juga seorang guru gitu, dan ibu saya seringkali diprotes orang tua murid karena memberi hukuman ke siswa gitu. Jadi apa fungsi pendidikan gitu. Jadi justru komentar-komentar penonton itulah yang bagi kami sebuah penghargaan tertinggi gitu ya. Habis dari Toronto kita ke South by Southwest Sydney gitu ya. Habis dari South by Southwest Sydney kita habis ini akan ke Taipei Golden Horse Film Festival. Lalu ada 3 festival film lain yang belum boleh di-announce sampai mereka official release. Sampai ke Indonesia kita juga tentu saja senang banget, ternyata sambutannya sangat memberikan kehangatan bagi kami, sangat relatable, dan ya kami berharap supaya word of mouth ini disebarkan dan kemudian semakin banyak yang nonton. Saya melihat karya-karya Mbak Ino Febrianti sebetulnya selain menjadi Nyi Ontosoroh dalam Bumi Manusia, itu adalah di tugas akhir senior saya di IKJ, sebuah film pendek berjudul Angin. Jadi waktu itu Ino Febrianti berperan menjadi istri dari seorang laki-laki yang memutuskan menjadi seorang biksu. Sejak itu saya sudah jatuh cinta terhadap aktingnya. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah kenapa dia, apakah ada kemiripan? Jawabannya ada. Guru saya SD kelas 6, namanya Bu Tuti, perawakannya mirip sekali dengan Ino Febrianti. Tinggi, rambutnya panjang, agak ada pirangnya dikit ya, karena mungkin terbakar matahari, tegas, sikapnya juga kayak, ayo, kamu belum ngerjain, sini. Jadi pembawaannya itu selalu melekat di kepala saya, dan waktu nulis skenario, itulah yang terbayang. Jadi begitu saya tawarin Bu Prani, saya nggak mikir 2 kali. Maksudnya menawari Mbak Ina, saya nggak mikir 2 kali. Dialah figur yang saya bayangkan untuk menjadi Bu Prani. Kebetulan ini kan film kedua antara Rekata dengan Karina. Jadi tentunya karena kita sudah puas dengan Penyalin Cahaya dan saya berkomitmen untuk tetap mendampingi Regas untuk semua produksi filmnya. Jadi Tetap lanjut. tetap lanjut film kedua dan mungkin seterusnya. Amin. Ke dalam film belum ada. Semua itu adalah bikinanku, refleksinya. Tapi ada satu refleksi yang dari guru BK aku sesungguhnya dulu, yang saya tuh membekas banget sampai sekarang, yaitu membawa kelereng dengan papan dari satu titik ke titik lain. Yang semakin banyak bisa membawa kelereng sampai ke ujung, itulah yang menang. Saya dengan ego saya menempatkan kelereng 20 langsung dalam baki saya dan mencoba berjalan ke ujung sana. Alhasil di tengah jalan itu semua jatuh. Nah, di situ saya belajar bahwa ketika saya nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang saya kerjakan, atas beban saya, pasti hasilnya akan gagal. Jadi mengetahui kapasitas diri, mengetahui load diri, membawa 1 aja atau 2 aja, tapi yakin bisa sampai tujuan, itu yang saya pegang sampai sekarang. Kalau saya sedang menghandle skenario, saya nggak pernah bikin 1 film, saya megang 2 film dalam waktu bersama, itu nggak pernah dan nggak akan. Saya nulis skenario A sambil ngedit film B, itu juga nggak akan. Saya nggak mau menjalani pola seperti itu. Bagi saya, film adalah ekspresi diri, dan kalau saya menduakan itu, tandanya saya sudah memecah ekspresi saya dan itu nggak bisa sampai ke penonton. Oh, pede dong. Pede, tentu saja pede karena saya sudah melihat reaksi dari para penonton dari awal gitu ya, dan semuanya terharu, menangis gitu ya. Terutama yang paling membuat saya menyentuh adalah screening bersama para guru di 4 hari lalu, di mana semua guru itu mendatangi saya dan bilang, wah terima kasih, dan ini menangis. Dan para guru tersebut jarang sekali menonton film bioskop gitu. Jadi film ini bisa mencapai layer yang tidak hanya pecinta film, tidak hanya sinetron, tapi masyarakat umum pun juga bisa relate dengan ini. Penghargaan bagiku bonus gitu. Bagiku kebahagiaan tertinggi adalah berproses bersama para kru dan pemain saya gitu. Penghargaan bagaimanapun itu kan dinilai oleh beberapa juri, dan juri punya seleranya masing-masing. Saya nggak bisa mengontrol juri itu suka A, suka B, bebas. Tapi ada penghargaan atau enggak, setidaknya saya sudah memiliki good times atau waktu yang indah bersama para pemain saya, produser saya, dan para kru. Alasan memilih Prilly sebagai film, saya udah melihat Prilly di banyak banget series dan film, dan range emosinya itu mulai dari yang bisa sedih banget, marah banget, ketawa banget, jatuh cinta banget, beragam. Tapi dalam pendapat saya, Prilly itu butuh di treatment seperti tanah liat gitu. Jadi dia mudah dibentuk kemanapun,
kalau yang membuat tanah liat itu bisa mengembangkan potensinya, dia akan keluar dengan sangat powerful gitu. Prilly kan tadi Prilly bilang emosinya besar, tapi aku bilang Pril, di sini boleh nggak kalau emosimu tuh kamu tunjukkan dari mata aja. Jadi kalau kamu marah tuh jangan nggak perlu yang kayak kamu kenapa gitu misalnya ya, tapi cukup aja kamu dari satu lirikan ke situ lalu melirik ke bawah, itu udah sebagai tanda kamu marah gitu. Nggak perlu berteriak, dan dia bisa mendeliver itu gitu. Jadi adalah bagaimana kita bertektokan, berkolaborasi, itu yang penting. Oke, pertanyaan menarik. Kenapa musiknya Gardika Gigi? Gardika Gigi adalah kakak kelas saya SMA. Kita tumbuh bersama di Jogja, dan dia menjadi pembuat lagu dari film pendek saya berjudul Lemantun. Gitu. Dan ketika Mas Gigi membuat lagu Dan Hujan, itu adalah Mas Gigi sedang berada di dalam kesedihan yang luar biasa, dan dia berkendara sendirian naik motor sambil hujan-hujanan. Jadi apa yang dirasakan Mas Gigi di lagu itu sama seperti yang dirasakan Bu Prani di sini, melewati permasalahannya diterpa hujan dan segala macam. Makanya ada lirik ku sendiri terpaku di tengah hujan, dan endingnya kan mereka berjalan bersama, sendiri terpaku di tengah hujan dan air mata jatuh bersama hujan. Jadi itulah soul yang paling kuat buat di sini. Nah, kenapa kemudian ada banyak dangdut koplo dan segala macam? Banyak sekarang di Jogja gitu ya, komunitas ibu-ibu line dance gitu ya, atau kemudian yang lompat tali seperti ini, itu banyak sekali menggunakan lagu koplo, dan yang dipakai adalah musik-musik klasik gitu. Kalau yang tadi kan itu karyanya Bach gitu. Dererung 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 deng gitu. Terus ada lagi misalnya yang gitu-gitu ya. Jadi mereka itu kreatif gitu, memakai, dan itu berdasarkan realita gitu. Jadi itulah yang kita pakai buat menunjang realita itu. Di JFW saya berterima kasih kepada dua guru BK saya, namanya adalah Bu Imelda Wiwit, dan satu lagi bukan guru BK sebetulnya, dia adalah Pak Estu Pramana, dan mereka berdua adalah orang yang memperkenalkan saya pertama kali pada film. Di tengah SMP saya tidak punya bakat, saya tidak bisa basket, saya tidak bisa olimpiade, tidak bisa musik. Dua guru itu mengajak saya untuk membuat film, dan di situ saya bukan menjadi sutradara, tapi saya menjadi aktor. Tapi ketika menjadi aktor, saya sering mengkritik sutradara saya. Akhirnya sutradara saya bete, ya udah kamu aja sutradara saya, sutradaranya gitu. Nah, disitulah titik saya pertama kali menemukan kecintaan bekerja di belakang layar, dan akhirnya saya SMA ambil S2 film, kuliah film di IKJ dan seterusnya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka berdua yang membuat saya menemukan karir saya di film. Kalau nggak ada guru BP, mungkin saat itu saya memang bercita-cita pengen menjadi pembuat robot. Sempat pengen membuat seperti robot Gundam sebetulnya. Itu adegan Prilly nangis dengan air mata di kiri, itu adalah udah take ketiga. Take pertama dan kedua dia bisa nangis, tapi air matanya dua-duanya. Aku bilang, Pril, kalau kamu bisa nangis dari air mata sebelah kiri, secara semiotika orang akan membaca air mata sebelah kiri itu adalah air mata kesedihan. Kalau air mata sebelah kanan adalah air mata kebahagiaan. Tekniknya nggak menentu gitu, maksudnya nggak, maksudnya kalau kita nangis ya betul kan gini, tapi kalau dihitung presisi mana yang keluar duluan, itu secara saintifik mungkin yang kiri itu menandakan kesedihan. Kalau kamu bisa coba do your best, bro. Akhirnya dia konsentrasi ya, dia sering berproses mengingat peristiwa-peristiwa zaman dulu yang kayak membuat dia sedih, sakit, dan tadi dia juga cerita bahwa aku mengarahkannya di mata kiri, akhirnya bisa keluar mata kiri, dan di take ketiga itu makanya saya bilang beautiful, you nailed it gitu, maksudnya berhasil, dan itu bisa jadi suatu statement dalam film. Saya menyerahkan mungkin kemewahan buat sutradara atau kreator itu kan berekspresi sebebas-bebasnya. Jadi saya dengan Mas Adi di tim mereka memberikan ruang seluas-luasnya buat Mas Adi untuk mendirect Angga Yunanda, betul seperti teman-teman tahu, dia di film-film lain kan memang penampilan sebagai laki-laki yang lemah lembut, baik, ganteng gitu ya. Saya di sini mengubahnya, kalau cuma mengubah rambut jamet tapi matanya dia tetap begitu, itu tetap ganteng dia. Makanya aku bilang, enggak, ini yang harus kamu rubah tuh nggak cuma rambut tapi mata sama alismu. Contohnya gimana, Kak? Oke, sekarang coba matamu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kamu seberapa bisa? Oke, start mulai dari yang paling kecil, kayak gini, terus mentok, gedein. Kalau udah mentok, kamu bilang kayak gini, dia bilang. Nah, oke, mentokmu segini, itu pertahankan kamu sepanjang dialog, kamu mentok matanya sebesar ini. Emang kenapa? Ya supaya kamu bisa keluar dari zona nyamanmu gitu. Sekarang alis gitu. Alis coba pentokin sampai segini, paling mentok seberapa? Ini mentok bilang oke. Ya udah, alismu gini dan matamu gini ya. Pertahankan kamu gitu terus. Jadi kalau teman-teman lihat muklas, bentuknya seperti itu karena alisnya dia dipentokin dan matanya digedein. Dan itu
berat banget sepanjang syuting, tapi aku minta kalau kamu lepas dari itu kamu akan kembali jadi Angga Yunanda. Inspirasinya sebetulnya kenapa Angga Yunanda kelas Animalia itu ya, sebenarnya kan sekarang banyak orang membuat konten tentang healing gitu, tapi kebanyakan konten tentang healingnya adalah meditasi gitu ya, terus kemudian ada konten tentang healing tentang tubuh gitu ya, kayak olahraga, fitness, segala macam gitu. Nah, saya menggabungkan antara konten healing tersebut dengan konten-konten pecinta binatang gitu kan. Banyak kalau teman-teman lihat pecinta binatang yang tiba-tiba sama singa bisa peluk-pelukan gitu ya, sama orangutan tiba-tiba bisa kayak main panjat bareng gitu. Ini kalau digabungkan rasanya kok lucu gitu. Akhirnya jadilah Muklas Animalia. Perkara apa yang ditawarkan Muklas itu benar atau enggak ya nggak tahu. Apakah itu terbukti secara saintifik ya nggak tahu, tapi selama itu works buat psikologis masing-masing ya why not gitu kan. Dan itu saya memandang sekarang itu healing itu seperti itu gitu. Bukan tentang tekniknya, bukan tentang skillnya, tapi tentang bagaimana orang percaya pada teknik itu dan itu bisa berhasil, bisa menghealing dirimu, maka itu bagus. Oke.